Ibu penguji yang berada di ruangan, perkenalkan kami dari tim karya ilmiah SMP Strada Bakti Wiyata yang dianggotai oleh saya sendiri, Dinara Agatha. Saya Aurelia Mandro. Dan saya Panji Setiawardana. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan hasil eksperimen kami dengan makalah yang berjudul Uji Hedonik terhadap pemanfaatan ekstrak tomat, ekstrak serai, dan ekstrak asam jawa pada proses pembuatan permen jeli atau yang dapat disebut dengan permen jeli Toreja A. Oke, masuk ke dalam bab 1 yaitu pendahuluan. Kami akan membahas mengenai latar belakang masalah, identifikasi masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan pembahasan, manfaat penelitian, dan juga metode pengumpulan data. Untuk bab 1 akan dijelaskan oleh rekan saya, Panji, silakan. Jadi Bapak Ibu penguji, yang menjadi latar belakang kami yaitu karena pada abad 21 banyak remaja yang suka memakan permen daripada sayuran karena rasa, aroma, serta tekstur permen yang lebih bervariatif dibandingkan dengan sayuran. Berdasarkan penelitian WHO atau World Health Organization, permen dapat merusak kesehatan mulut dan permen juga dapat membuat orang menjadi kurang gizi karena tidak memakan sayuran yang cukup. Manfaat mengonsumsi sayur-sayuran dapat membuat tubuh menjadi lebih sehat serta bugar. Kami pun bereksperimen dalam membuat permen jadi yang terbuat dari tomat, serai, dan asam jawa. Dari uraian yang telah dikemukakan di latar belakang, dapat diidentifikasikan masalah sebagai berikut. Yang pertama, terdapatnya kandungan yang kurang baik bagi kesehatan yang digunakan sebagai bahan dasar pembuatan permen jeli. Yang kedua, penggunaan gula dan sirup fruktosa sebagai pemanis buatan yang berdampak buruk bagi kesehatan dalam permen jeli. Yang ketiga, sedikitnya pemanfaatan bahan dasar tradisional sebagai bahan utama pembuatan permen jeli. Yang keempat, kurangnya pemanfaatan tomat, serai, dan asam jawa sebagai bahan dasar dalam pembuatan permen jeli. Dan yang terakhir, kelima, masih banyak remaja yang kurang menyukai mengkonsumsi makanan sehat seperti tomat, serai, dan asam jawa. Mengingat kompleksnya permasalahan di dalam identifikasi masalah, maka kami buatlah batasan masalah. Oke, sebagai berikut. Yang pertama, kandungan pemanis buatan pada permen jeli yang banyak beredar di pasaran lebih banyak disukai oleh kalangan remaja. Yang kedua, kurangnya pemanfaatan tomat, serai, dan asam jawa sebagai bahan dasar alami dalam pembuatan permen jeli. Yang ketiga, masih banyak remaja yang kurang menyukai mengonsumsi makanan sehat yang berasal dari bahan dasar alami seperti tomat, serai, dan asam jawa. Berdasarkan batasan masalah yang baru saja saya sampaikan, kami pun membuat rumusan masalah. Yang pertama yaitu apa kandungan yang terdapat dalam permen jeli. Yang kedua, bagaimana pemanfaatan tomat, serai, dan asam jawa dalam pembuatan permen jeli. Yang ketiga, bagaimana pengaruh terhadap kesehatan dalam mengonsumsi permen jeli dengan bahan dasar tomat, serai, dan asam jawa. Dan yang keempat, bagaimana tanggapan panelis terhadap kesukaan pada permen jeli yang mengandung bahan dasar tomat, serai, dan asam jawa. Ada pula tujuan penelitian yaitu untuk mengetahui kandungan apa saja yang terdapat dalam permen jeli, untuk mengetahui pemanfaatan tomat, serai, dan asam jawa dalam pembuatan permen jeli, untuk mengetahui pengaruh terhadap kesehatan dalam mengonsumsi permen jeli dengan bahan dasar tomat, serai, dan asam jawa. Dan yang terakhir, keempat, untuk mengetahui tanggapan panelis terhadap kesukaan pada permen jeli yang mengandung bahan dasar tomat, serai, dan asam jawa. Ada pula manfaat penelitian yang nomor 1 yaitu mengenalkan kepada masyarakat mengenai bahan-bahan alami yang mudah didapat dan dijadikan bahan baku permen jeli, serta mengedukasikan para remaja yang kurang menyukai makanan bermanfaat bagi kesehatan. Kami melakukan 2 metode pengumpulan data. Yang pertama yaitu studi pustaka. Kami melakukan studi pustaka dengan mengambil data dari jurnal, internet, serta makalah-makalah yang berkaitan dengan topik yang sedang kami bahas. Dan untuk metode kedua, kami melakukan survei. Kami melaksanakan survei
dengan menyebarkan kuesioner melalui Google Form kepada siswa-siswi kelas 7B di SMP Strada Baktiata yang merupakan panelis di dalam eksperimen ini. Untuk bab 2 pembahasan akan dibahas dan disampaikan oleh Dinara. Oke, pada bab 2 yaitu pembahasan, kami akan membahas mengenai definisi, hasil penelitian dan analisis pembuatan permen jeli Toreja, serta makna dan relevansi uji hedonik terhadap pemanfaatan ekstrak tomat, ekstrak serai, dan ekstrak asam jawa pada pembuatan permen jeli. Baiklah, untuk definisi permen jeli. Permen jeli merupakan suatu kudapan manis atau kembang gula yang disukai oleh berbagai kalangan usia, baik dan lebih lagi disukai oleh anak-anak sampai dengan remaja. Permen jeli mempunyai tekstur yang kenyal yang terbuat dari campuran gula yang dimasak dengan bahan pembentuk gel seperti pektin, gelatin, ataupun gum, dan diberi dengan bahan tambahan seperti penambahan rasa serta juga pewarna agar lebih menarik di dalam bagian rasa maupun warna. Dengan beberapa kandungan-kandungan yang kurang baik pada permen jeli seperti tingginya sukrosa dan glukosa, adanya sakarin dan siklamat, adanya zat pewarna, dan juga pemanis sintetis yang memiliki kandungan kurang baik bagi tubuh, maka kami melakukan penelitian, melakukan percobaan terhadap pembuatan permen jeli dengan bahan-bahan yang lebih alami, seperti contohnya tomat. Tomat atau Solinum lycopersicum termasuk ke dalam tumbuhan berbiji tertutup dalam suku terung-terungan dan memiliki morfologi tanaman herba. Tomat sendiri memiliki kandungan seperti lycopene, vitamin A, dan juga vitamin C. Dan tentu saja itu masih sebagian kecil dari kandungan tomat. Manfaat-manfaat dari tomat antara lain untuk membantu menjaga kesehatan jantung karena adanya kandungan lycopene sebagai antioksidan dan beta-karoten sebagai vitamin A. Yang kedua, tomat dapat mencegah terjadinya penyakit kanker karena adanya kandungan vitamin C serta antioksidan pada tomat. Yang ketiga, tomat dapat melancarkan pencernaan karena tingginya air dan juga serat pada tomat. Yang keempat, tomat dapat menjaga kesehatan mata karena terdapatnya kandungan lycopene, beta-karoten, dan lutein pada tomat. Selanjutnya ada serai. Serai atau Cibopogon citratus merupakan tumbuhan kategori rumput-rumputan yang beraroma kuat. Biasanya serai dimanfaatkan sebagai aromaterapi yang dapat merelaksasi tubuh. Namun tentu saja manfaat serai tidak sebatas relaksasi, seperti menurunkan kolesterol karena memiliki kandungan zat sitral yang mempengaruhi metabolisme lemak dalam tubuh, dapat menurunkan tekanan darah karena terdapatnya zat kalium yang dapat membantu melancarkan peredaran darah dalam tubuh, lalu dapat meningkatkan sistem kekebalan tubuh karena terdapatnya antioksidan dan juga antiinflamasi pada serai, dapat membantu pencernaan karena adanya antiinflamasi, meningkatkan kualitas tidur karena memiliki sifat relaksasi, dapat mengobati infeksi mulut dan gigi berlubang karena adanya antimikroba yang dapat mencegah penumbuhan streptococcus yang dapat menyebabkan gigi berlubang dan kaya akan antioksidan. Selanjutnya ada asam jawa. Asam jawa atau Tamarindus indica merupakan tumbuhan yang termasuk ke dalam spesies kacang-kacangan. Kandungan asam jawa sendiri berupa asam tartar, citruen, flavonoid, dan juga lainnya. Manfaat asam jawa antara lain kaya antioksidan. Antioksidan pada asam jawa berasal dari fitonutrien yang membantu menjaga imunitas tubuh dan mengurangi dampak inflamasi pada tubuh. Yang kedua, memiliki sifat anti kanker. Sifat anti kanker pada asam jawa sendiri dapat mengurangi dampak stres oksidatif dan menunda pertumbuhan sel-sel tidak normal di ginjal. Yang selanjutnya, asam jawa juga dapat melindungi hati
karena tingginya kadar antioksidan yang dimilikinya. Selanjutnya adalah uji hedonik. Uji hedonik merupakan metode pengujian organoleptik yang biasanya digunakan untuk mengevaluasi kepuasan panelis terhadap produk baik berupa makanan maupun minuman. Tingkat-tingkat kepuasan dalam uji hedonik disebut juga dengan skala hedonis. Skala uji hedonis pembuatan permen jelly Toreja yang kami lakukan berasal dari jurnal milik Amelia RRDKK pada tahun 2021 yang berjudul Pemanfaatan Jagung Zeamyce sebagai bahan tambahan dalam pembuatan permen jelly. Baiklah, dapat dilihat di tabel berikut. Inilah skala uji hedonik yang kami gunakan. Skala yang kami gunakan dimulai dari 1 sampai 9 dengan keterangan di bagian tekstur. 1 amat sangat tidak kenyal sampai dengan 9 amat sangat kenyal, dan untuk bagian rasa 1 amat sangat tidak terasa sampai dengan 9 amat sangat terasa. Untuk hasil penelitian dan analisis akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, terima kasih Dinara. Baik, saya di sini akan menjelaskan hasil penelitian dan analisis pembuatan permen jelly Toreja. Pembuatan permen jelly Toreja merupakan penelitian eksperimental yang memanfaatkan bahan-bahan alami. Di sini kami melakukan pencobaan dan pembuatan permen jelly dengan bahan-bahan yang sangat jarang digunakan untuk pembuatan makanan manis. Bahkan sebagian dari remaja tidak terlalu menyukainya. Penelitian dan pembuatan permen jelly Toreja kami lakukan di SMP Strada Baktiwiyata, serta kami melakukan uji hedonik, yaitu uji tingkat kesukaan dengan 30 panelis pada kelas 7B SMP Strada Baktiwiyata. Lalu dalam pembuatan permen jelly Toreja kami menggunakan 3 bahan utama, yakni tomat, asam jawa, dan serai. Dan kami membuatnya dengan 3 formulasi, ekstrak tomat, ekstrak asam jawa, dan ekstrak serai yang berbeda. 3 formulasi tersebut dapat kita lihat pada tabel di depan. Lalu hasil survei saya menunjukkan hasil survei skala uji hedonik. Adapun hasil survei sebagai berikut. Kami melakukan survei skala uji hedonik kepada 30 panelis dari kelas 7B SMP Strada Baktiwiyata melalui pertanyaan yang diberikan via Google Form, meliputi tingkat tekstur kekenyalan, rasa, serta aroma dari ketiga formulasi permen jelly Toreja yang diinisialkan dengan permen jelly Toreja A, permen jelly Toreja B, dan permen jelly Toreja C. Lalu berdasarkan hasil survei skala uji hedonik yang sudah ada pada tabel diagram sebelumnya, berikut adalah hasil uji hedonik, diagram hasil uji hedonik kesukaan panelis terhadap 3 formulasi permen jelly Toreja. Pada diagram di depan menunjukkan bahwa permen jelly Toreja A merupakan permen jelly yang lebih disukai oleh para panelis dengan pemilihan 23 panelis yang memilihnya. Hal ini dikarenakan panelis lebih menyukai tekstur tidak terlalu kenyal pada permen jelly Toreja A. Hal ini juga dikarenakan dengan kadar ekstrak tomat yang lebih rendah, yakni 300 gram, dibandingkan permen jelly Toreja B, yakni 350 gram, dan permen jelly Toreja C, yakni 400 gram. Para panelis menyukai permen jelly Toreja A dikarenakan tekstur permen jelly Toreja A yang memiliki tidak terlalu kenyal. Tidak terlalu kenyal ini disebabkan oleh kadar ekstrak tomat yang lebih rendah dibandingkan dari permen jelly Toreja B dan permen jelly Toreja C. Lalu tingginya asam dari permen jelly Toreja A yang disebabkan dari ekstrak tomat dan ekstrak asam jawa membuat komponen air yang ada di dalam permen jelly akan semakin kuat, dan di mana struktur permen jelly inilah yang nanti akan berpengaruh terhadap kekenyalan yang diberikan oleh permen jelly Toreja A. Perpaduan rasa masam dari ekstrak asam jawa dan perpaduan rasa manis dari ekstrak tomat yang seimbang
yang dimiliki oleh permen jeli Toreja A membuat panelis lebih menyukai permen jeli Toreja A dan dominan memilih permen jeli Toreja A. Selanjutnya, untuk makna dan relevansi uji hedonik akan dijelaskan oleh rekan saya, Dina. Seperti yang sudah dijelaskan di latar belakang bahwa kami ingin mencari perpaduan rasa serta bahan-bahan untuk membuat permen jeli dengan bahan-bahan alami seperti tomat, serai, dan juga asam jawa. Tomat dapat digunakan sebagai pengganti asam sitrat dan sebagai pengganti zat pewarna karena dia memiliki rasa asam serta pewarna alami dari likopen. Yang selanjutnya, serai meningkatkan kandungan zat besi serta vitamin C. Zat besi pada serai dapat membantu mencegah anemia pada tubuh remaja putri yang biasanya baru masuk ke dalam masa-masa pubertas di mana dia mengalami menstruasi. Zat besi sendiri juga membantu meningkatkan daya tahan tubuh. Vitamin C dapat mempercepat pemulihan saat sakit, meningkatkan daya tahan tubuh dan memperkuat jaringan pada tubuh. Asam jawa dapat digunakan sebagai pengganti asam serta pembantu penambahan antioksidan pada permen jeli itu sendiri. Selanjutnya untuk bab 3, Pada hasil penelitian pembuatan permen jeli Toreja dapat disimpulkan bahwa penamaan ekstrak tomat dan ekstrak serai dapat memberi pengaruh terhadap tekstur dari permen jeli Toreja. Penamaan ekstrak tomat dan ekstrak asam jawa dapat memberi pengaruh terhadap rasa dari permen jeli Toreja. Dan permen jeli Toreja memiliki khasiat yang melimpah terhadap kesehatan tubuh manusia. Ada pula syarat. Yang pertama yaitu dalam proses pembuatan asam jawa, kadar air yang digunakan lebih baik dihitung terlebih dahulu. Pemotongan permen jeli Toreja sebelum proses pengeringan lebih baik dengan ukuran yang lebih besar. Perhitungan jam dalam proses pengeringan permen jeli Toreja sangat harus diperhatikan. Terima kasih Bapak Ibu penguji. Untuk pemaparan proses pembuatan permen jeli Toreja akan disampaikan oleh Dinara. baik, saya akan memaparkan prosedur pembuatannya. Untuk alat dan bahan yang dibutuhkan: alat, pengukus, panci, gelas ukur, sendok makan, chopper atau blender, saringan, kompor, nampan, dan juga aluminium foil. Untuk bahan yang digunakan adalah tomat, serai, asam jawa, gula, dan bubuk agar. Komposisi permen jeli Toreja untuk ekstrak tomat, ekstrak serai, dan ekstrak asam jawa memiliki kadar yang berbeda ataupun formulasi yang berbeda tiap pembuatannya dan memiliki gula serta bubuk agar dengan komposisi yang sama. Untuk langkah-langkahnya, yang pertama adalah kita akan mengukus tomat yang kemudian akan dihaluskan dengan chopper ataupun blender, lalu dihaluskan kembali dengan saringan. Pada langkah ketiga, mulailah pemotongan serai lalu yang akan direbus dengan air sehingga mendapatkan ekstrak serai. Pada step kelima adalah melarutkan asam jawa yang berfungsi untuk memisahkan bijinya serta dagingnya. Lalu disaring lagi sehingga mendapatkan ekstrak asam jawa yang lebih halus. Selanjutnya, barulah pemasukan gula serta bubuk agar dan pemasukan ekstrak serai serta ekstrak asam jawa sesuai dengan formulasi yang digunakan. Barulah pada step 11 kami akan melakukan pendidihkan pada semua komponen. Setelah semua komponen diaduk rata dalam sebuah panci, barulah pada step 12 diangin-anginkan setelah dimasukkan ke dalam tupperware atau tempat. Barulah setelah itu foto pada step 10 menunjukkan permen jeli Toreja ketika baru keluar dari lemari pendingin. Baru pada step 11 kami melakukan pengeringan, dan step 12 adalah proses pembukusan permen jeli Toreja. Sekian presentasi dari kami. Mohon maaf jika ada kekurangan serta kesalahan baik bentuk tulisan maupun lisan. Selebihnya kami serahkan kepada Bapak Ibu penguji. Terima kasih. Tes, oh iya, keren. Terima kasih Ibu. Saya terkesima. Ini secara paper, ini metodologinya hampir
menyerupai skripsi. Terima kasih Ibu. Ini yang mendampingi keren banget nih. Jadi artinya secara metodologis ini memenuhi penelitian ilmiah gitu ya. Nah, betul. Pertanyaan saya yang pertama, apa sih yang bikin kalian jatuh hati sama tomat, serai, asam jawa? Kenapa 3 bahan ini? Baik, terima kasih atas pertanyaannya Bu. Saya akan menjawab. Kenapa kami memilih tomat, asam jawa, serta serai sebagai bahan pembuatan dalam permen jeli kami ya? Karena pertama, kami ingin mengedukasi remaja bahwa ada loh bahan-bahan alami yang banyak beredar di pasaran Indonesia dapat dibuat menjadi permen jeli, yaitu makanan sehari-hari ya yang sangat sering kita temui, bahwa itu tuh bisa menjadi bahan permen jeli dan permen jeli itu memiliki manfaat bagi kesehatan tubuh, begitu Bu. Oke. Jadi karena teman-teman kalian atau termasuk kalian gitu ya, Iya betul Bu. nggak suka makan sayur ya, apalagi tomat gitu Benar ya. banget, Ibu. Oke, jadi berangkat dari ketidaksukaan itu kalian berpikir nih out of the box gitu kan ya. Biasanya kan kalau orang nggak suka dijauhin ya. Nah kalian malah jatuh hati. Nah ini bedanya kalian. Jadi kalian justru menggeluti ketidaksukaan itu sehingga mengemas si tomat ini menjadi sesuatu yang disukai, gitu ya. Oke, clear nih. Jadi pemilihan kalian memang berangkat juga dari pengalaman teman-teman, pengalaman diri sendiri. Lalu yang kedua, ada 3 formulasi tadi ya. Jadi si ekstrak tomatnya itu kan beda nih. Toreja A, Toreja B, Toreja C gitu kan. Berdasarkan uji tadi itu ternyata teman-teman lebih suka yang A karena teksturnya. Benar ya? Betul Ibu. Nah, untuk sampai kepada formula 1, formula 2 dan formula 3, apakah teman-teman melakukan beberapa kali percobaan atau ya udah Toreja A 1 kali jadi Toreja A, Toreja B 1 kali jadi Toreja B, dan Toreja C sekali bikin ya udah jadi Toreja C, atau melewati proses yang panjang? Jadi perbedaan tiap formulasi pada pembuatan permen jeli Toreja mengacu pada penelitian sebelumnya yang kami lihat, yaitu dari Yulianti et al. 2018 yang dengan judul pembuatan dengan sari jagung 90 gram, 100 gram, dan 110 gram. Jadi Yulianti ini membedakan menjadi 3 formulasi dalam pembuatan permen jeli. Disitulah kami mendapatkan ide, wah untuk mengetahui kadar yang sesuai dalam pembuatan permen jeli Toreja yang kami buat, kami melakukan 3 formulasi yang nantinya 3 formulasi ini akan disebar melalui survei, dan terbukti bahwa permen jeli Toreja A formulasi pertama inilah yang menjadi formulasi yang lebih disukai oleh panelis. Oke. Jadi ada pre, ada eksperimen, ada post gitu ya. Sebelum melakukan eksperimen diteliti dulu suka nggak sama tomat. Ternyata sebagian besar nggak suka tomat. Dicari formulanya, lalu ditemukan bahwa yang paling disukai adalah Toreja A. Ih keren banget kalian. Terus nama Toreja itu siapa yang bikin? Dari guru pembimbing kami sih. Jadi tomat, serai, asam jawa, Toreja. Toreja. Oke, baik. Terima kasih, itu dari saya. Kita lanjutkan ke Pak Andre. Silakan Pak. Ya, terima kasih Bu Lucy. Selamat untuk kelompok 10 sudah berhasil menyelesaikan sebuah karya ilmiah yang amat sangat baik ya. Sama seperti yang tadi dibilang Bu Lucy, saya pas melihat, saya pikir saya lagi menguji skripsi mahasiswa saya gitu, begitu saya sujud metodologi penelitian dan lain sebagainya. Ini menunjukkan kedalaman sebuah penelitian yang sudah kalian lakukan. Jadi untuk itu makanya selamat saya berikan kepada kalian. Ada beberapa pertanyaan teknis nih, Mas dan Mbaknya. Ketika kalian memproduksi si permen jeli ini, berapa ongkos produksi yang dihabiskan? 70 untuk ongkos produksinya itu 78.000 Pak. 78.000 menghasilkan berapa banyak permen? Ini semua di ruangan juga dibagi atau kita doang? Kita doang, Pak.
Kami sendiri memiliki seperti yang sudah diucapkan sebelumnya ya, ada 3 formulasi dan 78.000 itu sudah mencakup keseluruhan 3 formulasi itu. Berarti diuji cobakan ke teman-teman, Iya, sudah semua. di survei. Iya, sudah semua dan yang sekarang ini juga termasuk ke dalam 78.000 itu, Bapak. Wow, luas sekali. Iya. Nah, untuk waktu produksinya, Mbak, berapa lama yang dihasil? Berapa lama yang dihabiskan untuk memproduksi? Untuk produksi sendiri ya dimulai dari pembuatan awal sampai dengan masuk ke dalam lemari es itu 2 hari. Jadi proses pembuatan kami itu selama 1 harian. Lalu pemasukan lemari esnya kami masukkan dari malam hingga paginya kami baru keluarkan. Lalu mengalami proses pengeringan selama 4 hari. Seperti itu. 5 hari. Iya, kurang lebih selama 5 hari. Setelah membuat penelitian ini, adakah kemudian perubahan perilaku yang kalian rasakan gitu? Oh, saya di masa depan mau bisnis permen aja deh, soalnya produksinya murah, hasilnya banyak. Atau apa yang kemudian dirasakan dari kelompok 10? Ya, sepertinya itu pasti ada ya pemikiran begitu. Tapi dari obrolan kami bertiga ya, karena kebetulan kami bertiga juga anggota OSIS, kami memikirkan bahwa mungkin sepertinya ini bisa dijual di kantin dan mengatasnamakan OSIS begitu. Jadi Begitu. buat cari dana ya. Iya betul sekali Pak, untuk menambah dana-dana OSIS. Baik, terima kasih kelompok 10, itu saja dari saya. Silakan. Terima kasih Bapak. Terima kasih untuk kelompok 10. Perkenalkan, nama Bapak Melisa. Aku dari Universitas Brawijaya juga. Nah, teman-teman, aku bukan yang suka buah dan sayur. Saya mengakui ini bisa dilihat juga buah saya hanya aku makan sedikit aja. Nah, teman-teman, aku mau tanya sedikit. Kalau dari segi makanannya ini, kalian sudah pernah dicoba belum? Dia akan tahan awetnya sampai berapa lama? Lalu tadi kan aku baca sekilas penggunaan styrofoam sebagai kemasan adalah untuk menambah mungkin manoid supaya dia lebih awet. Nah itu bisa dijelaskan nggak? Itu tahannya berapa lama? Terus styrofoam ini bisa menahan sampai berapa lama? Aluminium foil kali Bu. Jadi untuk tahan lamanya ya Bu ya, itu mengapa kami melakukan proses pengeringan agar dapat menjaga kandungan-kandungan yang terdapat sehingga dapat mengurangi kadar air mengurangi konsentrasi air yang terdapat pada permen jeli sehingga permen jeli itu dapat bertahan lebih lama. Untuk waktunya sendiri mungkin bisa kita lihat mulai dari sekitar 2 minggu dari terakhir kami melakukan proses pengeringan terakhir sampai pengemasan sampai pada hari ini itu sekitar 2 mingguan dan masih bisa dimakan. Berarti untuk estimasinya masih 2 minggu ke atas ya, belum Iya. belum pernah coba permennya akan bertahan sampai sejauh Selama mana iya belum. Oke. Tapi kalau untuk dari tingkat kesulitannya nih untuk pembuatan permennya sendiri, ini kan sebetulnya hal yang baru dan jarang sekali anak-anak seumuran kalian, bahkan aku sendiri yang udah segini pun kayaknya aku mendengar begini, males kalau buat-buat. Kalau dari kalian sendiri sulit nggak sih untuk menciptakan permen ini? Kalau misalnya kalian menyarankan ke teman-teman kalian, kita juga bisa membuat permen sendiri. Nah kalau misalnya diminta diskalakan 1 sampai 10, kira-kira seberapa ribet dan sulitnya untuk kalian akhirnya bisa membuat permen yang cukup unik rasanya sih. Tadi pas aku makan itu, aku nggak tebak ini dari sayur, dari tomat. Memang ada rasa asam, tapi ada dominan manisnya juga, jadi seimbang. Untuk tingkat kesulitannya mungkin menurut kami sekitar 6 sampai 7 lah ya. Ini dikarenakan pertama kali juga kami membuat ini serta karena kami sebelumnya juga tidak tahu gitu bentuk asam jawa bagaimana, cara memproduksi asam jawa menjadi makanan itu bagaimana. Sebelumnya saya juga tidak pernah melakukan hal-hal berbau dapur ya. Dan ya seperti itu, ini sebuah pengalaman bagi kami bertiga proses pembuatan permen jeli ini seperti itu. Oke, ternyata sama Bu sama suka di dapur. Tapi ini oke sih untuk
tingkat anak-anak yang ternyata tidak suka masuk dapur, kira mereka jago masak loh. Jadi ini oke sih, karena aku tadi jujur pas coba, aku nggak baca judulnya, aku coba dulu ini rasanya ini apa, permainan apa, dan memang ada, aku ini kayaknya buah apa ya, terus aku baca ini tomat. Tapi memang nggak asam seperti bayanganku, karena ternyata tomat kalau kita makan mentah-mentah atau dijadikan masakan tuh agak asam gitu. Terima kasih kelompok 10. Terima kasih kesempatannya Bapak Ibu. Terima kasih. Mohon maaf sekali lagi jika ada kekurangan serta kesalahan baik tulisan maupun lisan. Kami semua kali lagi mohon maaf sebesar-besarnya dan juga berterima kasih atas kesempatan yang luar biasa ini. Terima kasih.